Nomor 26. Reaksi antara unsur belerang dan unsur oksigen menghasilkan dua jenis senyawa dengan komposisi seperti tertera pada tabel berikut. Tentukan perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa tersebut. Ini caranya gampang banget, berarti kita harus menyederhanakannya ya. Ini saya ingin sederhanakan dengan cara membagi angkanya. Angka dari senyawa yang pertama dengan angka 5 kita bagi, ini hasilnya adalah 10. Ini kita bagi dengan 5, ini juga 10. Terus ini saya pinginnya hasilnya juga 10, maka harus saya bagi 4. Yang ini maka saya bagi 4, hasilnya adalah 15. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa oksigen ya, berarti kita punya perbandingan 10:15. Jika kita kecilkan lagi, ini kita bagi dengan 5, bagi 5. Hasilnya adalah, ya ini ada 2 dan 3. Sehingga kita punya jawabannya adalah yang D. Nomor 27, 7,2 gram logam magnesium direaksikan dengan 4,48 liter gas HCl pada kondisi STP, menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Zat yang bersisa adalah, nah berarti ini saya tuliskan dulu, Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2. Hati-hati, kita setarakan dulu, ini H ada 2 ya, berarti kita tulis 2. Terus Cl-nya ada 2, oke berarti udah benar. Kita punya Mg 7,2 gram, berarti saya tulis mana ini? Sini ya, jumlah mol dari Mg. Berarti massa dibagi dengan Mr. Massanya 7,2, Mr-nya ada 24. Sehingga kita punya di sini ada 0,3 mol. Lalu ada lagi kita punya HCl, gas ya. Ini dituliskan gas HCl. Berarti jumlah molnya, karena ini STP, angkanya kan nanti ada 22,4. Berarti langsung aja jumlah mol volume dibagi dengan 22,4. Volumenya 4,48. Hasilnya 0,2 ya, 0,2 mol. Berarti kita tuliskan di sini untuk Mg ada 0,3, di sini ada 0,2. Nah, kira-kira yang bereaksi berapa? Nah, kita menentukan dengan fraksi pembatas. Jumlah molekul kita bagi dengan koefisien. Ini ada 0,2 dibagi 2 berarti 0,1, 0,3 dibagi koefisien yaitu 1, hasilnya 0,3. Yang paling kecil yang ini, 0,1. Sehingga HCl itu habis, kita tulis 0,2. Karena HCl 0,2, maka Mg harus 0,1 karena koefisiennya 1 ya. Berarti kita punya sisa Mg sebanyak 0,2 mol. Berarti kita punya Mg, kita punya Mg. Selain Mg berarti jawabannya salah. Karena yang di sini yang ditanyakan adalah massa, maka kita cari lagi massa, yaitu jumlah mol dikali Mr. Mr-nya adalah 24, berarti hasilnya adalah 4,8 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 28, tembaga 2 sulfat terhidrat sebanyak 25 gram dipanaskan hingga molekul air keluarnya seluruhnya sehingga diperoleh massa tembaga 2 sulfat ya, sebanyak 16 gram. Jumlah molekul air yang terikat dalam satu molekul tembaga 2 sulfat adalah, oke di sini saya tuliskan dulu, persamaannya ada CuSO4 X2O karena belum diketahui berubah menjadi CuSO4 plus X2O. Untuk CuSO4 ada 25 gram. Setelah dipanaskan ada 16 gram. Sehingga H2O-nya adalah 25 dikurangi 16, yaitu 9 gram. Untuk menentukan jumlah molekul dalam senyawa hidrat, maka kita harus menggunakan perbandingan mol antara CuSO4 dengan H2O. Sehingga jumlah mol dari CuSO4 adalah massa dibagi Mr. Mr dari CuSO4 itu adalah CO-nya ada 64, S-nya 32, 4 dikali 16 adalah 64. Berarti ini 0, ini kan 1, 12, 5, 1, 60. Ya, masanya 16 dibagi 160, sehingga jumlah molnya adalah 0,1. Untuk H2O, jumlah molnya massa dibagi Mr. Mr
dari H2O ya. Hanya 2 plus 16 sama dengan 18. Berarti kita tuliskan 9 dibagi 18. Ini hasilnya setengah alias 0,5. Kita punya perbandingan CuSO4 dengan H2O adalah 0,1 dibanding 0,5. Atau kita buat sederhana jadi 1 banding 5. Sehingga dalam satu molekul CuSO4 akan ada 5 molekul air. Nomor 29, berikut ini merupakan senyawa hidrokarbon alkena. Ya, ini adalah alkena. Maka rumus empiris dari ketiga senyawa di atas yang tepat adalah. Jadi ini ceritanya kita diberikan rumus molekul ya, sehingga kita harus menentukan rumus empirisnya. Rumus empiris itu kan rumus yang sederhana dari suatu rumus molekul. Kita lihat, kita punya C2H4, kita sederhanakan aja, kita bagi 2, hasilnya ada CH2. Terus ada C3H6, kita bisa bagi dengan 3, kita juga bagi 3, hasilnya CH2. Ini juga sama, sehingga rumus empirisnya adalah yang B. Nomor 30, senyawa hidrokarbon CXHY terdiri dari 12 gram atom karbon dan 2 gram atom H. Jika MrCXHY adalah 42, maka rumus molekul yang dimaksud adalah, kita harus menentukan jumlah mol dari masing-masing. Kita punya atom C, massa dibagi Mr, massanya 12, Mr, oh ini AR ya, AR-nya adalah 12, berarti ini 1. Lalu untuk H, kita punya 2 gram dibagi AR-nya adalah 1, berarti kita punya 2. Ini adalah perbandingan dari C dan H, sehingga kita punya rumus empiris adalah CH2. Nah, karena di sini diketahui MR-nya adalah 42, berarti caranya seperti ini. Ya, kita tulis, kita tentukan MR dari CH2, C itu 12, H2 berarti ini ada 2, berarti kita punya angka 14, ini N 42. N sama dengan 42 dibagi 14. Ya. Hasilnya adalah 3. Sehingga rumus molekulnya adalah C3H6 yang D. Nomor 31, berikut ini merupakan reaksi pembakaran gas asetilen. Jika dibakar 1 liter gas asetilen dalam T dan P, maka volume gas yang dibutuhkan adalah, ayo berapa? Ini gampang banget, ini kita menggunakan perbandingan volume. Kita bisa menggunakan perbandingan koefisien ya. Di mana perbandingan volumenya kita punya 2 dibanding 5 dibanding 4. Karena ini gas, ini tidak saya sebutkan ya. Sehingga ketika kita punya asetilen ini adalah 1 liter, dari angka 2 ke angka 1 diapakan? Ya, dikali setengah. Sehingga untuk oksigen, kita juga harus kali setengah. 5 dikali setengah hasilnya adalah 2,5. Hasilnya adalah yang C. Nomor 32, 100 ml larutan asam cuka 10 m dicampur dengan 250 ml asam cuka 2 m. Molaritas campurannya terbentuk. Berarti ini ada 2 larutan dengan konsentrasi yang berbeda yang dicampur. Sehingga kita menggunakan rumus M1V1 ditambah dengan M2V2 dibagi dengan V1 plus V2. M1V1 berarti 100 dikali 10 ya, ditambah dengan 250 dikali 2. Volumenya 100 plus 250. Ini ada 1000 ditambah dengan 500 dibagi dengan 350. 1500 dibagi 350. Kita coret. 150 dibagi 35. Berapa ini? Ya, hasilnya adalah 4,28 M. Jawabannya adalah yang D. Nomor 33, sebanyak 1 liter gas nitrogen bereaksi habis dengan sejumlah gas hidrogen untuk amonia pada suhu dan tekanan tertentu berdasarkan bersama reaksi berikut. Perbandingan volume gas nitrogen, hidrogen, dan amonia berturut-turut adalah, ini gampang banget karena ini belum setara, berarti kita harus setarakan. Yang paling berbeda kita udah kelihatan ya, ini ada H3, berarti
Berarti kita tulis aja, ini angka 3, terus hanya berubah kan ya. Ini kita tulis angka 2. Nitrogennya ada 2, oke benar. Berarti perbandingannya adalah 1:3:2. Jawabannya adalah yang D. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Terima kasih.